Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa menjalankan kewajiban kita, memenuhi hak-hak Allah atas diri kita semuanya. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita terakhir. Ada yang mencatat sampai apa? Kita sudah selesai 12 anjuran di dalam mencari rezeki. Sudah ya? Sudah selesai? Sampai apa? Oh, baru poin kedua. Yang pertama apa? Ilmu ya. Ya. Yang pertama yaitu al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus ada sebelum beramal. Berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli wajib bagi orang itu untuk mengetahui syarat sahnya jual beli. Tetapi seseorang yang ingin menjadi pedagang, maka wajib baginya untuk memahami fikih muamalah maliyah. Yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita mengawali mencari rezeki, menjemput rezeki kita di pagi hari, di awal pagi hari. Apakah tidak boleh kerja di malam hari? Boleh atau tidak? Boleh ya. Tidak ada larangan, tetapi kalau bisa memilih maka kerjalah di pagi hingga petang, dan malam itu adalah tempat untuk waktu untuk istirahat dan bermunajat nanti di malam harinya. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam kitab beliau, yaitu anjuran sederhana di dalam mencari rezeki dan penghidupan. Sederhana. Apa itu sederhana? Tidak menjadikan dunia itu di hatinya, tidak menjadikan dunia di hati. Jadi seolah-olah tujuan hidupnya itu adalah menjadi orang kaya. Menjadi kaya tidak dilarang, tapi yang paling penting dari semuanya adalah jadikan niat dalam mencari rezeki kita, yaitu mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam mencari rezeki, aktivitas kita bekerja itu dinilai pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hasilnya pun yang kita berikan kepada anak istri kita pun dinilai sebagai sedekah. Dengan syarat apa? Ketika kita mencari rezeki, niat kita adalah mengharap keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau yang diharapkan keridhaan Allah, maka tentunya dia akan menghindarkan dirinya
dari harta yang haram. Ya. Ia tidak akan tertipu dengan besarnya nilai dunia, tetapi ia akan lebih mementingkan keselamatan dirinya di akhirat. Tadi pagi saya kedatangan tamu, Pak. Ya. Kedua, ibu-ibu datang ke pondok, kita terima di kantor yayasan, bertanya tentang harta yang beliau dapatkan, yaitu satu unit Vespa TS 150. Kalau tidak salah harganya kata beliau 70-an juta, 67 atau 70-an, ada yang punya. Dan harta itu dapat dari hadiah Bank Ribawi Indonesia, karena harus menampung di sana untuk urusan transaksi. Dapatlah hadiah tersebut. Kalau orang tidak mementingkan keselamatan akhirat, apa yang nggak usah bertanya, Pak, ya. Tinggal diambil ya atau tidak, selesai. Ya. Tapi beliau ingin mencari tahu apakah hadiah tersebut halal atau haram. Kalaupun haram, sikap apa yang harus kita lakukan terhadap harta tersebut? Apakah membiarkan tidak mengambil, ataukah diambil lalu kemudian disumbangkan? Kan begitu. Nah, maka sama yang dimuliakan Allah, sebelum ini ada tapi telepon saja, tidak datang, ya. Dapatnya nggak banyak, 1 unit Pajero. Ya. Kira-kira jenengan gimana? Kalau jenengan punya rekening di bank konvensional, lalu ditelepon, Bapak dapat 1 unit Pajero, silahkan diambil, gimana, Pak? Kenapa? Tanya Ustaz. Alhamdulillah, ya. Maka ruh, kata para ulama, di dalam belajar tentang fikih muamalah itu salah satunya di surah At-Taubah ayat 124. Dulu pernah saya sebutkan, ya. Jika Allah menetapkan satu ketentuan, satu keputusan, satu aturan halal dan haram, maka orang munafik itu apa? Ketika mengetahui seperti ini, mereka tidak senang, bahkan dijadikan bahan olok-olokan. Artinya mereka tidak senang dengan ketetapan Allah. Tetapi fa'ammal ladzina aman, tetapi orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan para kiai, para ulama, para ustadz misalkan, wahum yastabsyirun, mereka senang, Pak. Kenapa senang? Karena dengan petunjuk Allah lewat siapapun, maka dia terselamatkan dari yang haram, dari yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika diberitahu jenengan dapat Pajero, lalu diberitahu itu haram, lalu jenengan tinggalkan, maka jenengan senang. Bukan walah tak tekon ustaz kan bilang, berarti ngerti kan? Nah, maka hati-hati orang-orang yang datang ke sebuah majelis, lalu kemudian kok di sini halal haram, dia tidak. Mungkin orang itu ternyata, orang itu malah medenian itu serasa ngaji wae. Maka orang-orang seperti ini khawatir punya sifat orang-orang munafik. Ya. Kenapa? Salah satu ciri sifat orang munafik itu tidak senang jika Allah memberikan ketetapan dan aturan. Kan begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Ya. Sehingga dengan ketetapan, ketentuan hukum Allah itu senang, ya, kita menerimanya. Meskipun mungkin berat, ya, tapi senang. Dengan apa? Dengan petunjuk itu kita dijauhkan dari harta haram. Maka yang telepon saya dapat Pajero itu, alhamdulillah Ustaz, saya bertanya sehingga saya tahu kalau itu haram, sehingga beliau tidak ambil untuk keluarganya. Ya. Nah, memang bagaimana sikap kita itu yang kemudian menjadi perdebatan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sejauh yang saya tahu beliau meminta untuk meninggalkannya. Sudah nggak usah digubris, tinggalkan, kan begitu. Nah, tinggalkan meskipun besar nilai, ya tidak. Ya. Ustaz, kalau saya pakai dulu setahun, nanti habis itu saya
sumbangkan misalkan, boleh atau tidak? Ya. Boleh atau tidak? Kalau sudah kontrak dengan malaikat maut tidak akan meninggal sebelum 1 tahun, ya. Yang kedua, jaminan tidak akan berdosa, sudah kontrak dengan malaikat pencatat amal, maka silahkan ya. Tapi kalau belum, nggak usah coba-coba ya. Lama gak jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang harta haram. Menurut beliau tinggalkan. Ustadz, kami selama ini, kata beliau, bahwa ketika kami ada tabungan di bank konvensional, lalu kemudian muncul bunga, Ustadz, alhamdulillah kami tidak mengambil bunga. Jadi kami tidak menggunakan bunga tersebut, tapi bunga kami ambil, kami sumbangkan. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Sumbangnya untuk fasilitas umum, Pak. Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan. Dosa atau tidak? Sumbangannya tidak, tapi mengendapkan uang di sana dosa, Pak. Ya atau tidak? Sehingga munculnya bunga karena dia mengendapkan uang di sana. Loh, kenapa? Karena dengan mengendapkan uang kita di bank konvensional, maka sama saja membantu pelaku riba itu untuk dapat modal melakukan riba. Betul atau tidak? Ya. Makanya saya menyampaikan kepada orang-orang yang, Ustadz, di bank konvensional sudah ada tabungan tanpa bunga. Ya. Sehingga kami nyimpannya aman, Ustadz, nggak akan pakai bunga kita, Ustadz. Memangnya sudah aman? Tidak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'dihi. Ini Rasulullah mengatakan, bersabda demikian, orang yang terlibat dalam perbuatan buruk, maka perbuatannya itu haram, ikut menanggung dosa dari setiap perbuatan buruk tersebut, karena dia terlibat. Meskipun ngasih nota kosong, ya betul. Ini biasanya para pengusaha ya, yang nyuplai di sebuah lembaga-lembaga, tapi mudah-mudahan di luar negeri, di Indonesia nggak ada ya, mudah-mudahan. Itu kan kadang-kadang minta nota kosong. Ya. Bagian penerimaan barang, Mas, minta nota kosong, Mas, dicap. Ya nanti selisihnya kan buat kami-kami ini, kan begitu. Ya udah Pak, minta kasih nota kosong, saya nggak mau tanda tangan Pak, pokoknya jenengan isi sendiri loh ya, saya nggak mau ikut dosa. Ya, jangan dikira terlepas, itu notanya dari jenengan, ya betul. Itu jenengan ikut menanggung dosanya, karena jenengan ngasih nota. Yang betul nasihati mereka. Ustadz, kalau saya nasihati malah saya diputus kontraknya, Ustadz. Ya sudah, cari pembeli lain. Nggak usah pembeli yang suka memberikan suka meminta sesuatu untuk sebagai riswah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tentang pendapat yang pertama dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, maka tinggalkan. Tapi pendapat sebagian ulama lain mengatakan kalau ditinggalkan malah menambah modal mereka, kan begitu. Misalkan itu 1 unit Pajero, kita tinggalkan, tidak diambil oleh mereka, maka oleh mereka dijual, jadikan tambah modal untuk melakukan transaksi ribawi ya. Maka sebagian ulama berpendapat ambil tapi disumbangkan ya. Kemana Ustadz? Ya dijual, sumbangkan untuk fasilitas umum ya, atau mengobati orang-orang yang fakir miskin, yang sakit butuh biaya, nggak ada pengobatan, nggak ada biaya misalkan, asalkan fakir miskin. Syekh Al-Khudair itu membolehkan untuk diberikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi jangan anaknya ya, anak saya miskin Ustaz ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab masalah itu ya. Ini berkaitan dengan sederhana di dalam mencari rezeki ya. Rasulullah SAW meminta dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan rezeki yang apa? Melimpah atau sedikit ya. Ini Rasulullah SAW meminta rezeki itu apa? Qutan itu apa? Cukup ya. Pas-pasan ya. Dan pengen pas-pasan atau turah-turah Pak? Cukup Pak ya. Turah barokah, alhamdulillah ya. Ini pilihan ketiga ya. Seperti pilihan Abu Qatadah ya. Abu Qatadah itu terkena panah matanya, mau copot matanya dipegang. Lalu Abu Qatadah tahu bahwa Rasulullah itu punya
mukjizat yang sangat besar. Maka datang kepada Rasulullah, bawa saya kepada Rasulullah, ya. Maka dibawa di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya terkena panah, obati ya Rasulullah, doakan saya sembuh. Maka Rasulullah SAW memberikan dua pilihan. Ya Aba Qatadah, kamu sabar, ya, dengan matamu tinggal satu. Jadi coplok satu sudah, coplok satu sekalian, buta matanya satu, tinggal satu mata. Walakal jannah, dan bagimu surga. Atau saya doakan dan subati sembuh dengan izin Allah. Pilih mana Pak? Jenengan Pak. Wah, mata ini tinggal satu orang ganteng mana Ustaz, ya. Kan yang penting pun payu Pak, ya. Pilih mana Pak? Abu Qatadah pilih apa? Ya Rasulullah, doakan sembuh dan doakan masuk surga, ya. Maka dengan pilihan yang dibuat oleh Abu Qatadah, Rasulullah apa marah? Tidak, Rasulullah tersenyum. Ya Abu Qatadah, ya, sudah diobati Rasulullah sembuh dan didoakan Rasulullah masuk ke dalam jannah Pak. Ini pilihan cerdas Pak, ya. Kan ada seorang ibu-ibu juga punya penyakit ayan, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, obati saya, Rasulullah, doakan saya sembuh. Rasulullah dikasih dua pilihan, kamu sabar dengan penyakit ayanmu, surga, atau saya doakan sembuh, ya. Pilih mana? Ya saya pilih surga ya Rasulullah, ya saya tidak didoakan Rasulullah dan tidak diobati, ya sudah penyakitnya hanya hingga dia wafat, ya. Tapi surga, ya. Maka di dunia itu ada ahlul afiyah, ya, dan ahlul musibah. Maka nanti kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, itu orang-orang yang mendapatkan banyak musibah itu berbahagia Pak, ya. Kenapa? Karena dosanya sangat sedikit Pak, tinggal sedikit Pak. Dan orang yang ahlul afiyah dan memiliki dosa ternyata masih banyak dosanya, ya. Sehingga dia memohon kepada Allah, ya Rabb, kalau aku tahu ahlul musibah itu dosanya dihapuskan karena musibah-musibah yang dia derita, ya Allah kembalikan saya di dunia dan berikan saya musibah di dunia, bahkan sampai terpotong-potong diri saya diiris kecil-kecil, saya sanggup untuk menerimanya ya Rabb. Ada yang, ya karena mungkin sekarang nggak berani, ya, tapi ketika nanti melihat betapa mengerikannya neraka jahanam, ya, maka orang memilih itu untuk daripada harus mencicipi neraka jahanamnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berat, ya. Kadang sakit saja nggak kuat, ya. Betul. Saya kemarin disuntik aja, ya, kaki saya karena harus dioperasi kecil karena ketubles paku, ya. Itu sakitnya luar biasa, ya. Saya cuma mohon ya Allah gugurkan dosa-dosa saya dengan sakit tersebut, ya. Kita nggak kuat, saya nggak bisa bayangkan bagaimana jika jarum itu tidak sebesar jarum apa namanya, apa itu, jarum jahit, ya. Jarum tondom, apa tondom, jarum jahit, ya. Kan besarnya sejarum jahit Pak. Itu jadi bagaimana jika besarnya jarum itu selinggis Pak, dan itu bara api Pak, ya. Bisa bayangkan ditusukkan itu dari kaki sampai kepala. Itu kalau di neraka kan begitu, ya. Siapa yang bisa tahan Pak, ya. Maka tidak ada yang tahan. Makanya kita muhasabah, jangan sampai berani melakukan maksiat, dosa, karena itu menambah beban penderitaan nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, ya. Salah satunya wasilahnya adalah dengan duduk di majelis ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jamaah itu dimuliakan Allah, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. As-samtu al-hasan, ya, wa tu'addadu wal i'tisad juz'un min arba'atin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sikap yang baik adalah kelembutan dan kesederhanaan, kata Rasulullah, dan itu adalah bagian dari 44 bagian kenabian, ya. Para nabi itu ada yang hidupnya kaya raya, ada Nabi Sulaiman, kan begitu. Tapi mayoritas mereka hidupnya sederhana Pak, ya. Meskipun mereka mampu untuk kaya Pak. Rasul itu kalau mau kaya mampu atau tidak?
sangat mampu. Bagaimana tidak, bagian dari ghanimah itu ada bagian khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menyumbangkan semuanya untuk Islam. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dapat harta dalam mencari rezeki atau mendapatkan harta dari hibah, hadiah, pemberian misalkan, beliau kumpulkan. Ketika sudah banyak disumbangkan, Pak. Beliau ketika berpuasa, di puasa sunnah, beliau berbuka dengan kurma, air, dan roti kering, Pak. Cukup dengan itu, dan sumbangan pada hari itu 70.000 dirham. Kata Abdullah bin Zubair bin Awwam, 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Kali 70.000, Pak. Karena satu dirham itu rata-rata kurang lebih 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar. Di sini ada yang sumbangannya 4,9 miliar dalam satu bulan inilah ya. Ada? Nggak ada ya. Mudah-mudahan makanan kita yang kita makan tidak berlebihan ya, dan sumbangannya sesuai dengan jumlah makanan kita, ya. Jangan sampai makanan buka puasa kita tengkleng, sate, bakso, soto, buah, ya, kolak, teh, es teh, ya. Itu pun sisa-sisa dibuang-buang, tidak dikasihkan ke ayam sisa makanannya, tapi dibuang ke tong sampah, nanti menjadi hisab yang berat yaumul kiamah. Terus pas ke masjid nyumbangi ronge, ya. Dan dipilih yang paling bagus apa yang paling jelek? Kira-kira yang nyepeti dompet lah, dibuang. Buangnya kemana? Kota infak. Mudah-mudahan bukan kita ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang anjuran sederhana. Maka zuhud, kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yaitu mencukupkan hal yang diperlukan, ya. Mencukupkan pada hal yang diperlukan. Kalau panjenengan mobil satu cukup, sudah cukup satu saja, Pak. Nggak usah 5, Pak, ganti-ganti terus. Itu memperberat hisab. Saya pengen mobilnya lebih dari satu. Ustaz, saya punya 3, tapi yang satu untuk istri saya, yang satu saya, yang satu anak saya. Itu berarti satu-satu, Pak, ya. Karena sudah dikasihkan. Dikasihkan atau dipinjamkan? Suami itu kalau belikan mobil dipinjamkan atau dikasihkan? Apa, Pak? Dikasihkan atau dibelikan? Dikasihkan atau dipinjamkan, Pak? Oh, dipinjamkan, Pak, ya. Kenapa? Misalkan jenengan beli sendiri, istri dikasih sendiri. Istri disuruh pakai sendiri. Suruh pakai itu dikasih atau dipinjam, Pak? Itu harus jelas, Pak, ya. Ya. Karena harta suami istri itu jelas dalam Islam. Jadi kalau terjadi perceraian, kalau terjadi meninggal salah satunya, maka yang dibagi itu harta orang yang meninggal saja, bukan hartanya istri katut di sana dibagi, tidak, tapi ada pemisahan di antara keduanya. Nah, ini tentang kesederhanaan. Maka mencukupkan pada hal yang diperlukan. Sepatu 2 cukup saja, ya. Nggak usah 12. Ya. Sepatu sesuai dengan warna jilbabnya. Ini biasanya ibu-ibu, ya. Punya baju, punya jilbab, warnanya ada 8, sepatunya juga 8, ya. Tasnya pun juga 8. Itu memperberat hisab, ya. Ada ibu-ibu itu yang beli tas sampai 0,5 miliar, ya. Betul itu. Saya tuh melihat merek-merek, ya. Saya pernah waktu di salah satu diajak saudara di Mall Makassar itu, ya. Di kota Makassar, di salah satu mall itu. Saya lihat itu karena saya diajak, ya. Kemudian saya lewat di sebuah toko mebel, ya. Toko mebel. Itu ada kasur, ya, yang harganya 100-an juta. Kasur, Pak, untuk tidur, Pak, ya. Saya coba itu, Pak. Saya coba tak duduki dengan kasur yang saya coba harga mungkin 5 juta atau 6 juta. Itu podo jane, Pak. Apa bedanya, saya mikir itu, ya. Kok sampai 100 juta, ya? Nanti beli itu ya tentunya akan ada hisabnya, Pak. Beli 100 juta punya Pak Lek miskin nggak digagas, wah itu berat, Pak.
Ya, itu tanggung jawabnya berat, hisabnya berat. Maka semakin banyak hartanya, maka semakin berat hisabnya, semakin panjang. Bukan saya berarti tidak mengajak jenengan kaya, tidak. Kaya itu bagus Pak, tapi gunakan kekayaan untuk kebaikan. Ya, menikmati hidup boleh, yang penting zakat ditunaikan, kewajiban ditunaikan. Karena kadang-kadang kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu kadang-kadang juga membuat seseorang itu kufur Pak. Karena miskin, banyak utang, rati sahur Pak. Iya atau tidak? Ada nggak orang miskin yang utang-utang sana semari nggak disaur Pak? Banyak Pak. Itu juga masalah Pak. Sampai ada orang punya banyak utang datang kepada saya, Ustaz, kira-kira kalau berangkat jihad itu gimana caranya? Jihad mau kemana antum? Ya mau ke Suriah atau ke Palestina Ustaz. Wah hidup saya berat Ustaz, utang banyak, nggak bisa nyaur. Berarti antum menghindari utang. Ya gimana Ustaz, daripada saya ditagih utang ke sana kemari pusing saya Ustaz, mending jihad saya dapat tanpa hisab. Oh nggak bisa ya. Hutangmu itu menghalangi untuk memasuk ke dalam surga. Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma ahya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Itu terhalang jenengan masuk surga, diselesaikan perkara hutangnya. Nah, kalau nanti yang diutangi nuntutnya macam-macam di akhirat kan berat. Ya, maka jangan main-main dengan harta orang ya. Ini tentang anjuran untuk sederhana, tetapi boleh kaya, tetapi ketika kita membeli sesuatu, handphone ya, misalkan handphone yang terbaru iPhone ya, harga berapa? 25 juta ya. Nah, beli handphone 25 juta itu akan ditanya oleh Allah. Kalau memang diperlukan ada aplikasi-aplikasi yang di sana memang dia butuhkan, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya, beli handphone mahal-mahal harga 15 juta, tiap hari makainya cuma WA sama telepon. Ya. Ini namanya untuk gaya ya, tidak? Karena dia nggak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang seharusnya dimanfaatkan. Ya, maka sesuai dengan kebutuhan. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang memaksakan diri pakai barang bagus, mahal, kredit pula ya, tidak? Tapi tampangnya wajah desa misalkan saja, itu nggak dipercaya Pak, kalau itu barang asli ya tidak. Pasti dilihatkan. Saya punya teman dulu ya, ada satu teman saya tidak sebutkan supaya tidak menjadi ghibah. Dia itu nabung sejak bertahun-tahun Pak. Waktu itu ada satu merek jam itu cukup mahal. Kalau zaman dulu itu ya, sekarang mungkin harganya jutaan Pak, 2 juta atau berapa lah ya, pokoknya mahal. Waktu itu zaman SD dia nabung hanya untuk beli jam itu Pak. Setelah dibeli Pak, dipamer ke konco-koncone renek sing percaya Pak. Betul itu, karena tampangnya nggak meyakinkan kalau itu jam mahal ya atau tidak Pak? Betul ya, kadang-kadang mungkin disesuaikan dengan kondisi keadaan. Pakai mobil Pajero tampangnya pas-pasan, dikira supir Pak. Ora percaya mobilmu Mas, tampangmu supir misalkan saja, tapi bukan berarti tampang supir enggak boleh punya kaya, tidak ya, boleh ya. Tapi kadang-kadang orang itu menilai dengan kondisi Pak. Kadang wong sugih biasanya resik, putih, bagusan gitu kan, kadang-kadang Pak ya. Soalnya biasanya kalau sugih terus itu bojo ayu gitu Pak. Nah terus anaknya jadi ganteng-ganteng kan gitu, kan memperbaiki keturunan Pak. Mungkin pas meskipun wajahnya ganteng, duitnya mepet Pak. Boleh bojo pas-pasan, anaknya pas-pasan Pak. Kadang-kadang saya nggak tahu ya, mungkin harta itu mempengaruhi tingkat ketampanan seseorang ya. Allah Ta'ala mungkin bisa ditanyakan. Nah, yang kemudian yang ketiga ya, keempat, anjuran bersikap samhan, anjuran bersikap samhan. Samhan itu bermurah hati atau tasammuh ya, toleransi atau punya, atau bahasa sederhana itu gampang Pak. Jadi orang itu gampang. Kalau bahasa kita nyenengke Pak ya. Maka Rasulullah mengatakan rahimallah
rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qadha. Ya, rajulun samhan, seseorang yang samhan. Samhan itu punya tenggang rasa. Tuku gampang, jual juga gampang, punya menuntut hak juga gampang, Pak. Ya, misalkan ya, kita jual, jualnya itu ya tidak berlebihan dalam mencari untung, Pak. Ya atau tidak? Nah, itu namanya memudahkan banyak orang. Ada orang cari untung 40%, Pak. Ya, sekali pembeli datang besok kapok dan cerita-cerita, Pak. Ya, ojo tuku ning kono mahal. Ya. Saya kadang coba ketika beli material, Pak, ya, untuk pondok itu kita carikan ya toko yang milik kaum muslimin, ya gitu. Kan biasanya kita carikan, tapi oh ini ya muslim tapi jarang ngaji kan gitu kan. Oh ini punyanya muslim tapi kayaknya jarang sering ngaji. Saya pernah coba datang ke satu toko yang saya penasaran. Ya. Tokonya itu penjualnya itu berhijab, ibu-ibu, dan di toko itu ngaji terus, Pak. Nah kan saya tertarik, ini bagus nih ibu-ibu di toko ngaji kan begitu. Tapi cuman saya heran, tokonya lengkap tapi sepi, Pak. Saya kan kaget, ini kenapa sepi? Lah saya coba beli di sana, saya beli macam-macam, saya sudah pesan. Ternyata ketika dihitung habisnya banyak, Pak. Itu satu kol batu kali. Kalau saya beli di tempat lain itu 325 pada saat itu. Tapi beli di dia 650, Pak. Saya tanya, Bu, itu di tempat lain cuma 3. Oh enggak Mas, ya kalau enggak mau di sini ya monggo silahkan di tempat lain. Saya gitu kan. Wah ini kalau jualan seperti ini makanya sepi, Pak. Nah, makanya kaum muslimin itu harus cerdas dalam jualan. Abdurrahman bin Auf itu kalau ngambil untung itu mepet, Pak. Tapi apa, Pak? Peng, Pak ya. Sudah ada ya. Jumlahnya besar, omsetnya besar, maka sedikit kali banyak hasilnya banyak. Banyak kali sedikit hasilnya sedikit, Pak. Nah, ini konsep ini mohon maaf ya. Coba jangan bandingkan toko-toko milik kaum muslimin dengan toko-toko milik non-muslim tanda kutip yang mereka menguasai perekonomian. Itu murah mana, Pak? Murah mereka, Pak. Ya tidak. Padahal kadang-kadang ulangnya sama, Pak. Tapi murah mereka. Nah, kita itu nggak bisa bersaing dalam masalah itu. Maka yang penting bagaimana memudahkan pelanggan. Jual itu ya gampang. Ketika orang kita jual, dia kemudian mau maaf Pak, nggak jadi, nggih. Meskipun sudah saya bawa pulang nih nggak jadi. Oh, nggak ada apa-apa, saya terima. Itu namanya samhan, mudah, Pak. Orang situ, pokoknya sudah jenengan beli ya sudah, nggak mau saya kembali. Ya itu susah, Pak. Meskipun ketika dia sudah meninggalkan majelis, meninggalkan toko, kita berhak menolak karena khiyar majelisnya setelah hilang. Tapi kalau dia masih berada di satu majelis dengan kita berjual beli dengan dia, maka wajib kita menerima pembatalan. Tapi kalau dia sudah meninggalkan toko, lalu dia datang membatalkan, tapi kita bermudah dalam menjual, kita terima pembatalan itu sangat disenangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena setiap pembatalan Allah menghapus setiap dosa kita. Ya, makanya kalau jual beli kok sering dibatalkan, alhamdulillah ya, dosa kita berkurang. Begitu pula beli. Kalau beli ya lihat-lihat orang. Yang beli orang tua pisang buah misalkan, Pak, nah sudah orang tua menggotong bakul di pundaknya, sudah tua, sudah umur 70 masih jualan, jalan kaki pulang, ditawarkan ke kita, Mas, pisang Mas, oh kok ireng-ireng kau yang ini Mbak, bawa misalkan, lah ini kebun sendiri, berapa harganya? Mulai 15.000 mawon. Wah, kau ini pasar lagi mau 7.000 bawa gitu. Wis 5.000 wae tak borong kabeh kan gitu. Walah na mesake kula wis gelem ora gelem tak tinggal lah. Ini memet ya, tahu memet ya. Itu orang yang susah dalam membeli. Maka kalau lihat oh Pak orangnya tua kasihan, udah beli enggak usah ditawar. Rasulullah itu kalau membeli mudah dan kalau jual pun mudah. Pernah Jabir bin Abdullah itu menjual hewan tunggangannya oleh Rasulullah, didengar bahwa Jabir mau menjual hewannya, didatangi sama Rasulullah, ya Jabir, katanya menjual hewan tunggangan unta kalau tidak salah waktu itu, saya bayar unta. Apa kata Jabir? Ya Rasulullah,
Kalau engkau menginginkan unta saya ya Rasulullah, tafadhol buat engkau ya Rasulullah. Kita kalau digitukan gimana? Pun memang mendet mawon gratis ya. Kita alhamdulillah jamaah tahu diri dengan ustadznya ya. Ya, kadang seperti itu ya. Tidak. Rasulullah tidak memanfaatkan kemuliaan beliau. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jabir, tidak wahai Jabir, juallah untamu kepadaku. Tidak ya Rasulullah, buat engkau. Tidak wahai Jabir, jual. Jual berapa harganya? Ya Rasulullah, tadi mau saya jual sekian ya Rasulullah, tapi buat engkau saja Rasulullah. Tidak, aku bayar yang engkau inginkan, dan ini ku tambahkan 2 dirham. Sekian dinar yang diinginkan Jabir, dan ku tambahkan 2 dirham. Malah nambahi Pak, di sini ada. Tuku mola saya dibayar 20.000. Ada. Berapa mbok ini harganya? Itulah saya. Wis 3.000 ya, kadang-kadang gitu kan. Ya. Mas, ini kulitnya aja nggak dapat ya. 20.000 bayar ya, atau 17.000 ya dibayar. Dah sisanya buat jenengan Bu ya, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah, itu namanya meluaskan rezeki kita. Dengan apa? Bersedekah. Makanya salah satu cara Allah meluaskan rezeki kita kalau berdagang itu dia ngerti Pak. Kalau nimbang Pak, ini enggak Pak, jual kelengkeng diokai gagangnya Pak. Ya atau tidak? Oh, itu nggak boleh dalam Islam. Betul. Siapa yang penjual buah di sini? Saya pernah protes itu sama penjual. Bu, ya, jenengan jual gagang atau jual kelengkeng? Saya bilang nggak boleh. Kalau jenengan jualnya kiloan, kelengkeng yang di kilo, bukan gagangnya juga. Kalau jenengan jual iketan boleh, paham ya? Mas, ini jual 1 ikat gini, jenengan bisa hitung itu, bisa perkirakan itu buahnya, boleh malah. Tapi jangan bilang ini 1 kilo Pak. Ini saya jual kelengkeng 1 ikat Mas, 15.000, selesai. Mau dibeli nggak mau ya sudah. Tapi kalau ini Mas kelengkeng seikat sekilo Mas, sekilo 15.000. Lah ini gagangnya aja 1/4 kilo Bu, ya atau tidak? Oh, kadang-kadang gagang besar itu tak tutut, nggak ada buahnya Pak, cuma tersegi. Ini kan nggak benar, maka nggak boleh ya. Termasuk yang menimbang pakai digital Pak, itu kalau selisihnya meskipun 5 rupiah, kan kadang digital kan sangat akurat Pak, 5 rupiah, jangan dibulatkan kecuali minta keikhlasan dari penjual. Mas, niki masih 5 rupiah Mas, kalau saya tambahkan rugi saya Mas ya. Jadi lebih, tapi kalau saya kurangi, kalau saya bulatkan kan jangan rugi, ini masih 5 rupiah di sini. Gimana? Oh enggak apa-apa Bu, selesai, ikhlas. Tapi kalau enggak ngomong, itu nanti ditagih nanti di akhirat Pak. Malaikat akan nanti mengingatkan, Allah akan mengingatkan bahwa kita punya hak atas diri harta yang diambil oleh dirinya sebesar 5 rupiah. Maka tidak boleh main-main dengan timbang. Maka di sini juga disebutkan oleh beliau bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu jujur dalam menakar timbangan. Timbangannya itu harus pas, syukur dilebihkan kalau sebagai penjual, kalau sebagai pembeli jangan minta angetan Pak. Sudah ditimbang sama penjual, ngambil 1, wes dia ngerti kan gitu kan, penjualnya diam aja, nggak ngomong, nggak apa-apa, neng grundel di hati Pak. Tapi kita bungkus, haram itu timbangan yang 1 buah yang kita angetkan atas inisiatif diri kita sendiri. Kecuali Bu, dia ngerti dong Bu, kan itu misalkan dia kemudian ngangeti ya silahkan. Tapi nggak dianjurkan karena meminta ya. Kecuali tadi sudah menawar, tapi saya maunya sekian misalkan, silakan. Tapi kalau kita menjual, nah maka ngangeti itu sangat dianjurkan. Oh, kalau beli di sana itu bagus, timbangannya mesti diangeti kan begitu. Nah, karena angetan itulah sedekah ya. Rasulullah Allah mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah itu akan dikembangkan oleh Allah Taala yang kadang-kadang kita tidak sadar. Entah itu Allah akan selamatkan kita dari musibah, entah Allah Taala memberikan kesembuhan atas penyakit kita, entah Allah Taala akan memberikan anak kepada kita, menambah anak, ya, tambah anak tambah rezeki Pak. Bukan tambah anak tambah mumet, bukan ya. Karena kita dianjurkan punya lebih dari 2 anak Pak, ya atau tidak? Ya, 2 anak lebih baik ya. Betul kan? 2 anak lebih baik, alhamdulillah ya.
Semangat kita buat anak Pak. Anak saya ada 4 Pak ya. Kalau selisih dengan anaknya bapak saya, selisihnya 10 Pak. Bapak saya 14 ya. Berarti saya kurang 10 ya. Ya enggak, wallahu ta'ala, nanti tergantung Allah memberikannya berapa. Dari istri kedua mestinya ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Ada yang tanya saya, Ustaz, antum katanya dapat si fulan, dari mana tahu? Dari pengajian Ustaz. Kata dari Ustaz yang menyampaikan ya, wallahu ta'ala. Tinggal tunggu kabarnya saja ya. Sudah. Minta doanya saya semua mudah-mudahan lancar ya kan. Amin, alhamdulillah ya. Semangat sekali Ustaznya nikah lagi ya. Biar ada yang ngerawat ya. Kadang kemarin saya ke rumah sakit sendiri ya, di operasi kecil kaki sendirian Pak ya. Di bojo kan sampingnya ada ya. Pijet ya. Saya terus bilang sama anak saya panggil itu 3 anak saya. Sini saya panggil yang paling besar, karena yang paling besar itu paling sulit menerima saya harus nikah lagi Pak ya. Dia bilang sama kakeknya, ayah itu kalau bisa jangan nikah lagi. Saya panggil dia, sini ya. Ini kalau ada ibu kan ayah yang bisa, ada yang bisa ngerawat. Iya ayah. Anak saya itu sejak saya kena coblos pakunya itu bersih rumah, semua dibersihkan Pak. Dia kasihan sama bapak, pokoknya dicuci piringnya semacam-macam. Saya lihat terus saya panggil. Kalau ada ibu ya, maka bisa bantu kita. Iya ayah, betul. Boleh nggak ayah cari lagi? Seraya. Alhamdulillah ya. Ya. Ini namanya berkah kena paku Pak ya. Anaknya langsung luluh dengan lihat bapaknya diperban Pak ya. Alhamdulillah. Setiap musibah itu ada hikmah Pak. Alhamdulillah sudah menerima ya. Saya mana tadi Pak? Oh ada pertanyaan sampai sini, mohon silakan. Sekarang kan banyak kalau pas musim buah itu, iya. mungkin ada yang itu beli di pohon itu sebenarnya matang. Kalau di hamparan mungkin padi jual beli taksir ya. Bagaimana hukumnya jual beli dengan cara menebas Pak? Maka dalam kitab Sahih, dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa jual beli itu boleh ditebas dengan syarat apa? Satu, buahnya ya ditransaksikan pada saat buahnya itu siap dipanen. Kalau itu buah, artinya sudah masak. Yang kedua, kalau itu biji-bijian, itu sudah keras. Padi itu sudah siap dipanen, sudah keras. Itu boleh ditebaskan, boleh. Karena sebagian ulama membolehkan, meskipun sebagian ulama memakruhkan, tidak menyukai. Ya. Tetapi kalau mereka ahli dalam bidang menebas Pak, bisa memperkirakan, oh ini kira-kira sekian, dibolehkan. Ya. Artinya meskipun mungkin mengandung gharar, tapi ghararnya bisa diminimalisir ya. Dan dengan syarat sudah siap ditebas semua. Tapi kalau ini kira-kira 2 minggu lagi baru bisa ditebas, masih tidak boleh ditransaksikan pada saat itu, harus pada saat 2 pekan lagi. Tapi kalau jangan ragu-ragu dengan fatwa pendapat ini ya pede jual ya. Sehingga betul-betul fix tahu berapa jumlahnya, berapa kilonya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Ada titipan pertanyaan dari jamaah melalui Ustaz Afan mau tanya, kalau jualan tapi harga sudah ditetapkan dari pusat, tapi kita merasa untung kebanyakan, apa boleh menurunkan harga?
Apakah kalau menurunkan harga termasuk menzalimi yang lain? Ya, handphone biasanya dia. Ya. Ada kan handphone yang harganya nasional, ya. Tidak boleh diturunkan, tidak boleh dinaikkan. Harganya harus sama, ya. Harganya sama. Memang Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan di antara mereka. Selama tidak mempersyaratkan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selama tidak itu, maka persyaratan di antara mereka boleh. Ya. Kamu agen saya tak target. Kalau nggak sesuai target, kamu tak turunkan menjadi reseller. Nah itu boleh. Selama tidak mengurangi hak dia. Ya. Nah, selama tidak ada unsur haram. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan jual beli ditetapkan harganya? Kalau sebetulnya orang membeli barang terus kemudian dimiliki, itu hakikatnya terserah dia mau jual berapa. Itu kan barang dia, betul atau tidak? Hakikat yang seharusnya seperti itu. Ya. Maka bagaimana jika harganya ditetapkan semuanya? Ya, harganya ditetapkan. Ya meskipun ini sebuah persyaratan ya, yang ditetapkan disepakati di antara mereka, mungkin ya sebagian orang mempersilahkan, tidak ada masalah. Tapi saya tidak menganjurkan ini. Ya. Kecuali kalau mereka penjual saya, barang itu masih milik saya minta agar dijual seragam, kan begitu. Dan mereka tidak membeli, tapi menjualkan, memaklarkan. Saya minta untuk seragam, cuma itu hak saya karena itu barang milik saya. Memang ada yang membolehkan karena mereknya milik mereka, kan gitu. Mereknya membawa nama baik mereknya, sehingga dibolehkan untuk persyaratkan demikian. Tapi saya lebih menganjurkan kalau sudah dibeli ya terserah yang jual, ya. Karena itu barang milik dia, bukan miliknya perusahaan lagi. Ya. Meskipun mungkin membawa nama merek, meskipun ada yang membolehkan karena membawa nama merek, sehingga dirugikan kalau dijual tidak sesuai dengan standar kesepakatan di antara mereka. Wallahu taala. Sudah ada? Oh sudah? Oh sudah ya. Ya mungkin sampai ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan masih di 12 hal yang perlu diperhatikan di dalam mencari atau tolabur rizki, mencari rizki atau menjemput rizki kita masing-masing. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.